Green enten kaitane oleh Gedong Songo terus. Nggih. Sabubaripun Wali Songo. Oh, sabubaripun Wali Songo. Oh. Mbah Buki niku sak periode kados sekali Mbah. Anu, Mbah Kartioso. Nganu. Desa Gugik, Dusun Kerajaan Gugik. Desa Gugik, Dusun Kerajaan Gugik. Nah, di sini saya bersama Mas Joko Wardiono. Nah, Mas Joko ini sering ikut belusukan. Secara kebetulan di tempat Mas Joko tinggal di desanya itu ada situs kekunoan. Tapi sebelum kita melanjutkan penelusuran situs kekunoan tersebut, di sini ada pusara. Tapi ini sudah yakin kalau beliau yang dimakamkan di sini memang benar Mbah Gugik ya Mas ya. Nah, berarti ini pusara Mbah Gugik yang Bubak Yoso Dusun Gugik ini. Nah, di sini kita akan menelusuri jejak kekunoan, yaitu beberapa situs cagar budaya, yaitu tinggalan-tinggalan dari leluhur kita berupa batuan-batuan candi. Nek makam sini apa Mas jenenge Mas? Jadi ada nama khususnya. Makam desa itu ada. Makam desa. Soan sini sih Mas ya. Nah, sini makamnya siapa Mas? Mbah Cipto Wongso. Mbah Cipto Wongso. Tahu sejarah ini enggak Mas, Mbah Cipto Wongso? Saya lupa. Enggak, maksudnya asal usulnya dari mana jenengan tahu? Kalau apa kemungkinan beliau murid dari Mbah Hasan Munadi? Oh, Kemungkinannya kayaknya dulu kayak gitu Mas. Jadi Mbah Cipto Wongso ini ya untuk Gugik, Mbah Penanggalan itu untuk Gebugan. oh, Mbah Cipto Wongso untuk Gugik, Mbah Penanggalan untuk Gebugan ya. Nah, yang kita tuju pertama kali kita di komplek makam Mbah Cipto Wongso ya Mas ya, dimana komplek makam Mbah Cipto Wongso itu berada di tengah-tengah pemakaman umum desa Gugik. Nah, di sini ada beberapa komponen material-material kekunoan atau bisa juga disebut dengan batuan-batuan candi, mengarah ke bagian bidang hias. Terus berarti kalau Mbah Cipto Wongso ini sesepuh sini. Cuma untuk sejarah kedatangan beliau dari mana jenengan enggak tahu Mas ya. Oh, udah. Nah, saya tadi istilahnya permisi dulu untuk mengeksplor makam ini. Saya juga sudah tawasul dan di sini saya ditemani sama Mas Joko Wardiono. Ini Mas Joko ini kalau ada kesempatan sering tak ajak belusukan. Nah, di tempat makam ini kita bisa melihat maesan dari Mbah Cipto Wongso Mas. Mbah Cipto Wongso ini merupakan dua kemuncak. Dua kemuncak ini kalau menyebutnya sebenarnya Ratna. Kemuncak ini biasanya berada di bagian pagar sebuah bangunan. Pagar itu mengelilingi sebuah bangunan. Nah, seperti di situs Liangan ada pagar dengan hiasan kemuncak seperti ini atau Ratna. Ini yang disebut dengan mutiara.
Nah, di samping pojok kanan kiri antara utara dengan utara, terus selatan dengan selatan itu ada panel yang lebih menarik, yaitu hiasan antefik, di mana hiasan antefik ini biasanya berada pada bagian sisi bangunan candi. Nah, ini antefik. Ini ada 4 sudut Mas ya. Ini antefik. Terus di sebelahnya ada batu yang memiliki pola. Tapi saya kurang begitu paham kalau batu ini sebenarnya ada kayak semacam bagian nut. Nut itu seperti pembatas antara panel satu dengan panel yang lainnya, karena memang bangunan candi itu hampir mirip dengan permainan puzzle seperti itu kalau saya menyebutnya. Ini antefik 1, terus ini ada lagi antefik 2. Nah, ini antefik juga. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya sama sebagai panel penghias bagian candi, tapi untuk sisi pojok pada sudut-sudutnya. Ini antefik, ini juga dari batu juga antefik ini. Terus ada juga sebelahnya ini ada batuan yang memiliki nut juga hampir sama dengan yang batu besar itu, cuma ini agak kecil. Dan ini ada bidang hiasnya. Ono relief yo. Iya Rak. Sebentar tak bersihkan dulu nanti supaya bisa dilihat bareng-bareng. Nah, seperti ini. Setelah saya bersihkan, ternyata untuk panel ini, panel antefik sudut yang biasanya berada di bangunan pemujaan kuno atau candi, ini ada 4. Terus nah ini relief ini, kemarin sering kesini sih, tapi baru tahu kalau ini ada reliefnya. Relief ini menggambarkan flora. Flora itu tumbuhan. Cuma itu saja, karena tidak ada sambungan lainnya, karena ini memang kalau menurut saya ini sudah batuan lepas. Terus di samping sini ada juga. Nah, ini adalah kemuncak. Kemuncak itu yang berada pada dinding atau hiasan punggung pagar yang mengelilingi bangunan candi. Nah, ini ada 2. Dan kemuncak dengan motif seperti ini itu banyak ditemukan di situs liangan bagian pagar juga. Kalau ini agak kecil, kalau yang buat maesan Mbah Cipto Wongso itu besar. Ada 2 tapi lebih besar ketimbang yang ini. Kalau di sini itu, kalau yang ukuran kecil ini ada sekitar 4 pasang. Berarti ada sekitar 8 sampai 10. Ini terus sama yang itu. Nah, di sampingnya lagi ini bagian pojok sisi selatan. Nah, setelah dibersihkan antefiknya seperti ini, ada reliefnya, ukiran. Nah, terus ini yang terlihat lebih jelas. Nah, ini juga sama, ini relief flora. Nah, ini menggambarkan relief flora atau tumbuhan. Sudah modern ini, modern di masanya maksudnya. Nah, sampingnya seperti ini. Terus kalau ini ada 1 buah
Kalau saya menyebutnya ini lingga. Lingga itu lambang Siwa atau simbolis dari Dewa Siwa. Cuma lingga ini sudah aus. Dusun ini bernama Gugik Krajan. Seperti postingan-postingan yang saya sudah upload yang kemarin, Gugik Krajan, namanya Krajan itu pasti ada temuannya, atau ada entah itu semacam batu lumpang, batu lesung, atau setidaknya seperti ini, pernah berdiri bangunan pemujaan kuno. Ini lingga. Cuma untuk lokasi ini sampai tidak paham mas, lokasi ini kalau menurut saya ini tetap pindahan. Tetap pindahan, mungkin tidak jauh dari sini dulu pernah berdiri bangunan candi, cuma batuannya sudah istilahnya sudah apa ya, menyebar. Ini terus di sebelah sini juga ada, berarti 1 2 3 kemuncak yang ukurannya kecil, tapi kalau yang besar untuk maesan Mbah Cipto Wongso. Nah, di atas sana itu juga ada maesan yang terbuat dari yang menggunakan material batuan candi juga. Nanti kita cek ke sana. Nah, kita lihat dari sini. Nah, ini ada 4. Ini ada 4 dengan apa? Bentuk yang sama. 1 2 3 4. Kemuncak atau ratna sebutannya seperti itu. Ratna bisa juga diartikan sebagai mutiara. Tapi sebagian besar warga ini tidak tahu mas, apa istilahnya dulu kayak ada cerita bangunan Masjid Wurung terus atau Langgar Bubrah. Pernah sampai ono cerita ini belum tahu krungu mas. Enggak, maksudnya gini, kalau memang dulu memang ada cerita atau legenda rakyat yang pernah tercetus ada bangunan Masjid Wurung atau bangunan Langgar Bubrah, berarti di sini itu memang potensi situsnya lumayan besar karena ada beberapa material bangunan-bangunan seperti, memang yang di sini itu yang tampak memang bagian apa ya, bidang hias, dan itu pun bidang hias itu yang sering berada di punggung pagar. Pagar itu bagian yang mengelilingi bangunan candi. Cuma kalau ini memang benar-benar pindahan, karena saya pernah dengar cerita juga yang dari Gintungan yang dekat masjid itu mas, ada cerita Masjid Wurung. Berarti kalau di Gugik sini dengan Gintungan itu kira-kira ada berapa meter mas? Nggak ada sekilo, nggak ada ya mas ya? Sekilo lebih, maksudnya dari sini loh, dari lokasi makam sini sampai ke masjid yang tak maksud, yang ada pondok pesantren itu tuh. Sekilo lebih mas, kalau sekilo lebih. Kenapa saya pertanyakan hal seperti itu ke jenengan? Karena kalau di sini pun masih, menurut saya kayaknya masih ragu mas. Ragunya itu istilahnya gini, di sini itu tidak pernah tercetuskan atau melegendakan cerita rakyat yang menyatakan bangunan Masjid Wurung atau Masjid Wali yang gagal dibangun.
kalau itu memang ada ya berarti memang material ini asli dari sini. Tapi kalau memang tidak ada, itu dugaan saya material ini mungkin pindahan dari Nggugik sana, yang memang benar-benar ada cerita kisah bangunan Masjid Wurung. Karena di sana pun material-material candi masih berserakan di sana. Ada yang dibuat pondasi rumah, ada yang dibuat jembatan, itu masih menyisakan di sana. Nah, yang mencurigakan lagi, kok sini namanya kerajaan gitu. Padahal kalau kerajaan itu sama halnya yang saya sampaikan tadi, desa yang menggunakan toponimi kerajaan itu biasanya ada situs atau tinggalannya, entah itu Watu Lumpang, Watu Lesung, bahkan itu sampai bangunan gitu. Nah, kalau ini saya apa ya, tapi nek pindahan kok aduh men ngono lho Mas. Biasanya kalau pindahan itu radiusnya sampai 300 meter, itu paling jauh dari lokasi temuan. Itu. Kita lanjut ke makam Mbah Kartioso. Siapa beliau Mas? Ya, teman seangkatan Mbah Cipto Wongso. Teman seangkatan Mbah Cipto Wongso. Sesepuh sini juga. Yo. Jalan-jalan santai neng makam lur. Enaknya punya teman itu seperti ini. Jadi di saat kita mau jalan-jalan ke makam, ada pemandunya, ada yang bisa ditanyakan makam sini itu namanya apa, terus kalau tahu dulu sejarahnya apa, terus yang sesepuhnya sini itu dulu siapa. Mas Joko ini banyak tahu ternyata. Ini makam tengah dalan iki. Biyen kan dalannya putus Mas. Hah? Iki kan ya patung ini betul ada pembuatan jalan, keterak jalan ya digalinya. Oh, alah. Ini makamnya sapa lah nih Mas? Kiai Yohan. Anyar. Oh, makam anyar. Oh, ini makamnya Mbah sapa Mas? Kartioso. Kartioso. Oh, maisane dari Batu Alam. Ini yang satu, maksudnya sejaman sama Mbah Cipto Wongso ya Mas ya? Iya. Berarti nek pas ada acara nyadran, apa acara apa istilahnya kayak bersih kubur itu termasuk nyadran Mas ya? Terus kubur sendiri nyadran beda hari. Kadang Marti Dusun. Berarti beliau ikut disebut Mas, maksudnya ikut disebut saat mau melakukan tawasul itu ya? Nek maksudnya khusus untuk warga sini toh, warga dusun sini. Biasanya yang disebut beliau. Nek makamnya Mbah Kartioso yang mana Mas? Yang ini atau yang itu? Kurang tahu nak sing. Ini suami istri beliaunya. Mungkin Mas. Ahmad Sasaruddin. Bapak Ahmad Sasaruddin. Bapak Ahmad Sasaruddin. Nah, teng mriki enten sing kula pengen ngertos. Nek Mbah Cipto Wongso niku riyen piantun saking pundi, Pak? Niku wis mboten supe sing Lamongan. Oh, saking Lamongan, Jawa Timur berarti. Nggih. Piyambake kok saged dugi mriki? Memang ada misi khusus penyebaran agama Islam nopo-nopo ngoten? Biasanya kan cerita yang melegenda kan seperti itu di setiap daerah. Nggih, wonten zaman rutin lah pancen apa? Muslim niku lah termasuk minim lah. Nggih. Sampai penasang tahu saking seorang ulama supaya bahas mana gitu. Nggih. Tapi sanes Wali Songo nggih. Napa Wali Songo? Niku nah sangetos kula sabibaripun Wali Songo. Oh, sabibaripun Wali Songo. Oh, berarti sekitar 1600 1700-an nggih. Nah, terus siapa lagi Mas? Mbah Kartioso niku sinten? Niku wonten sing ndikake Syekh Maliki. Syekh Maliki. Nggih. Nek beliaunya saking pundi panjenengan nggih pirsa, Pak? Sak ngertos kula sing Tuban. Saking Tuban. Kok kata sing saking Jawa Timuran malah? Nggih, Tuban. Tapi niki nun sewu, erane niki sareng. Maksudnya antara Mbah Kartioso kalian Mbah Cipto Wongso niku sami. Niku versi niki versi enten sing ngendikaken niku dhisik Mbah Kartioso. Riyen Mbah Kartioso berarti untuk kedatangannya ke sini itu lebih duluan Mbah Kartioso. Oh. Terus niki Pak, nek Mbah Gugik niku. Mbah Gugik niku sak periode kados sekali Mbah Mbah Kartioso. Ini sak baripun.
Sabibaripun berarti urut-urutanipun Mbah Kartioso, Mbah Gugik, terus Mbah Cipta Wangsa. Nah, niki untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Kula wau kan sebenarnya setelah saya dulu pernah sowan ke dalem panjenengan melihat kemuncak. Nah, saya memang langsung punya apa ya istilahnya, kayak memang ada acara blusukan kita mengeksplor makam sini. Itu di maesan beliau Mbah Cipta Wangsa itu kok seperti bukan maesan biasa, itu kayak semacam situs. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apakah itu memang asli dari sini apa dulu pindahan, Pak, sepengetahuan panjenengan? Nah, sangat selesai mriki sampun mriki enten grene enten kaitane oleh Gedong Songo terus. Nggih. Oh. Berarti memang asli saking mriki. Asli dari situ. Maksudnya situs itu asli di situ, Pak, dulunya. Apa memang sudah pindahan dari lokasi mana gitu? Mboten, sampun penting gugik lah pun nonton lah situs niku lah. Memang dulu di sini itu ada cerita berkaitan dengan Candi Gedong Songo nggih, Pak? Nonton. Oh iya. Biasanya tiang ceritane tiang mriki kena sengan kadang muji teng Gedong Songo liwat Semarang ya. Oh. Pantesan kok nama sini itu secara kebetulan Gugik Kerajaan ya, Mas ya. Memang kalau Gugik dengan toponimi nama kerajaan atau topografi sebuah tempat itu biasanya menunjukkan demikian, itu pasti ada sekitaran minimnya itu batu lumpang atau batu lesung, bahkan sekalipun itu struktur bangunan pemujaan zaman dulu. Nah, tadi kan memang saya cari informasi sama Mas Joko kok belum ketemu, tapi kalau itu memang pindahan kok di sini kerajaan, ternyata alhamdulillah pinanggihan panjenengan, Pak. Nah, panjenengan yang lebih tahu dulu lokasi sini itu ternyata memang ada kaitannya. Tempat ini yang jelas ada kaitannya dengan Candi Gedong Songo kan, seperti itu nggih, Pak. Nggih. Di sini adalah Gugik Kerajaan. Berarti situs itu asli karena ada kata-kata kerajaannya. Dan saya pernah bilang juga kalau kata-kata kerajaan itu biasanya ada potensi situs, entah itu berupa batu lumpang, batu lesung, bahkan sampai ke bangunan pemujaan kuno. Dan bukti nyatanya sini pun ada. Cuma untuk lokasi atau in situnya di sebelah mana, saya juga Mas Joko ini belum tahu. Tapi yang paling banyak ya di makam Mbah Cipta Wangsa tadi, di komplek makam tersebut. Cuma kalau ditelusuri lagi bahwa di sini itu tidak ada cerita rakyat yang menunjukkan kisah cerita Mbah Wali membangun sebuah masjid karena durasi waktu yang ditentukan, sehingga menggagalkan niat untuk membangun masjid. Di sini itu tidak ada cerita seperti itu. Cuma yang ada di desa bawah Gugik yang dinamakan Desa Gintungan. Kalau di situ memang ada, dan lokasi itu berada di sebelah utara Bonpolo ya, Mas ya. Tepatnya di masjid apa, Mas? Maksudnya nggak tahu namanya. Yang jelas di situ ada pesantren gitu ya, Mas ya. Dekat pesantren. Pesantrennya tahu, Mas? Pesantren apa ya? Lupa. Pokoknya di situ ada masjid dan ada pesantren di sebelah ngerti, Mas, istilahnya sebelah selatan. Di sebelah selatan itu kira-kira dari masjid itu kisaran sekitar 20 meter. Nah, disitulah lokasi yang dulu pernah diceritakan warga terdapat bangunan Masjid Wurung. Dan pertanyaannya, apakah mungkin situs yang di sini itu pindahan dari sana? Tapi mengingat apa istilahnya, kayak mengingat jarak tempuhnya dari sini, dari makam Mbah Cipta Wangsa ini yang kedapatan situsnya di sini itu dengan yang di Gintungan itu sekitar 1 kilo. Padahal untuk pemindahan situs itu atau berpindahnya situs dari in situ ke lokasi lain itu biasanya paling selebihnya itu kalau sebaran itu paling hanya sekitar 500 meter saja, tapi ini lebih dari 1 kilo. Dan apabila situs itu pindahan, kenapa di sini ada kata kerajaan?
dan situs itu potensinya lebih banyak di sini begitu.